Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kami masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Kami dari kelompok 6, sebelumnya perkenalkan nama saya Gidi Fabian dan rekan kelompok saya. Saya Aura Nur Fajri, saya Harina Pitamanda, saya Nikita Triandriani, saya Rizky Aditya. Oke baik teman-teman, jadi pada kesempatan ini kami ingin mengulas kembali materi mengenai sistem persenjataan para pejuang di Bali masa revolusi dalam menghadapi Nika tahun 1945 sampai dengan 1950. Yang pertama ada identitas jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Ida Bagus Astika Pidada yang berjudul Sistem Persenjataan Para Pejuang di Bali pada Masa Revolusi dalam Menghadapi Nica tahun 1945 hingga 1950. Nomor volume edisi jurnal yaitu nomor 1 volume 5, tahun terbitnya pada tahun 2021 dan halamannya itu terdiri dari 7 halaman yaitu dari 43 sampai 50. Yang kedua itu ada resum dari sistem persenjataan para pejuang di Bali masa revolusi dalam menghadapi Nika pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Cornelis de Houtman merupakan pimpinan laut Belanda yang pertama kali berkunjung dan berkenal dengan rakyat Bali pada bulan Februari tahun 1597. Dengan melibatkan 3 buah kapal yang masing-masing berlabuh di Jemberan, Kuta, dan Amu. Kemudian disusul kunjungan kedua sekitar bulan Juni tahun 1601 yang dipimpin oleh Laksamana Cornelis Hendrik yang bermaksud untuk membuat surat dari Perjerun Maurits van Nassau untuk diserahkan pada Raja Bekung di Istana Galgel. Isi suratnya adalah untuk menyatakan persahabatan dan izin perdagangan yang pada akhirnya disetujui oleh Raja seiring berjalannya waktu. Belanda ingin menguasai Pulau Bali pada abad ke-19, maka muncullah perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai yang dimulai dari Perang Blekung pada tahun 1846, Perang Janggarango pada tahun 1848, Perang Kusumba pada tahun 1849, Perang Banjar pada tahun 1868, Perang Puputan Bandung pada tahun 1906, dan Puputan Kelungkung pada tahun 1908. Adapun senjata yang digunakan oleh para pejuang Bali untuk melawan tentara Belanda atau Nika sifatnya terbatas baik dari kualitas maupun kuantitas. Senjata yang digunakan merupakan bekas milik Pragoda, bantuan dari Jawa, hasil rampasan Nika dan senjata buatan masing-masing oleh pejuang. Jenis senjata yang digunakan contohnya seperti bambu runcing, samurai, merkon, abu dapur, kentongan, besi kuning, sangkur, pisau komando, kris, tengun keki, senjata api, motir, granat tangan, rabon, brain, pistol, dan literal liur barat. Meskipun keterbatasan persenjataan, para pejuang di Bali tidak mudah gentar dalam menghadapi Nika rakyat Bali, sangat mahir menggunakan senjata karena sudah mendapatkan pendidikan militer sebelumnya seperti dari Pragoda. Terbukti hampir seperti pertempuran dimenangkan oleh Bali yang menewaskan banyak anggota Nika. Kesimpulannya, para pejuang Bali menunjukkan semangat juang yang tinggi dalam menghadapi penjajahan Belanda. Nika antara tahun 1945 hingga 1950, perlawanan ini juga dipimpin oleh tokoh-tokoh penting seperti Letnan Kolonial, Gusti Ngurah Rai. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni ada 4 tahapan antara lain heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Untuk pengumpulan sumber-sumber penelitian ini digunakan penelitian kepustakaan atau library. Data-data ini atau bahan-bahan penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau tulisan-tulisan di koran yang membuat tentang sistem persenjataan para pejuang Bali menghadapi Nika yang terjadi pada masa revolusi fisik, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950. Setelah memulai pengumpulan sumber-sumber heuristik, kemudian dilanjutkan dengan titik sumber apa sumber itu dikehendaki atau tidak perlu ditafsirkan. Interpretasi barulah dilakukan. Tahap terakhir penulisan historiografi. Metode sejarah merupakan alat yang dimiliki oleh disiplin ilmu sejarah untuk menyusun sejarah. Kelebihan dari jurnal yang kami baca, jurnal ini sangat lengkap dari segi materi dan penataannya rapi dan enak untuk dibaca. Jurnal ini berdasarkan hasil penelitian dari
penulis jurnal yaitu Ida Bagus Astika Pidada. Penelitian tentang sistem persenjataan para pejuang Bali pada masa revolusi fisik dalam menghadapi Nica. Menghadapi metode sejarah yakni ada 4 tahapan. Yang pertama, heuristik, terus yang kedua, kritik sumber, yang ketiga, interpretasi, yang keempat, historiografi. Untuk mengumpulkan sumbernya menggunakan penelitian kepustakaan. Kekurangannya, informasi identitas penulis sangat terbatas sehingga kami kesulitan untuk mencari nama mempublikasikan jurnal ini. Manfaat dari jurnal ini adalah kita bisa mengenal sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, terutama sejarah ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selama itu kita dapat mengenal para tokoh-tokoh sejarawan yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menginspirasi generasi muda. Yang kedua, mengenal jasa para tokoh pahlawan. Yang ketiga, mengembangkan kritis dan analitis. Oke, baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan semoga kalian paham. See you next time, Ma.